Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Rahmawati from TBIA, and my number name is 204190000H. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang presupposition. Baik, langsung saja. What is presupposition? Atau apa yang dimaksud dengan preposition? Nah, di sini ada presuppositions are pieces of information associated with certain lexical items and syntactic constructions. Nah, jadi yang dimaksud dengan presupposition itu adalah potongan informasi yang terkait dengan item leksikal dan konstruksi sintaksis tertentu. There are many such preposition triggers, as they are called, and the following is just a small selection. Nah, di sini biasanya disebut dengan cabangnya lagi, ada banyak preposition yang kemudian disebut dengan preposition trigger. Nah, sebagian kecil itu akan dijelaskan selanjutnya ini. Nah, selanjutnya factives. Contohnya begini. Jack regrets that he cheated at the test. Di sini, pada kalimat ini terdapat presuppositions bahwa Jack cheated at the test. Nah, selanjutnya dalam aspektual verb. Nah, contohnya, Jill has stopped reading poetry. Di sini mempunyai presupposition Jill has been writing poetry. Pada kalimat 1 dan kedua ini terdapat adanya perubahan sesuatu atau perubahan kata kerjanya ini dari has stopped menjadi has been. Seperti itu. And then selanjutnya it cleft. Contohnya, it was in November that we left for Mecca. Yang mempunyai presuppositions we leave for Mecca. Lanjutnya lagi, we have left. Mempunyai contoh, what brooch at was Pia-Pia? Nah, di sini mempunyai presupposition brooch at something. Di sini diartikan berarti brooch itu makan sesuatu. Sesuatunya itu bisa, kalau di contoh ini adalah Pia-Pia, tapi bisa juga diganti dengan burger atau yang lainnya. Nah, dan ini mempunyai pendengar mempunyai anggapan bahwa brooch itu makan sesuatu.
Kemudian selanjutnya focus particle. Contohnya Jill adds Rawan to. Nah, di sini mempunyai presupposition somebody else at Rawan. Artinya dari kata to itu dapat dianggap mempunyai preposition somebody else at Rawan. Artinya sesuatu itu bisa juga makan sesuatu, atau orang lain bisa juga makan rawon itu. Yang selanjutnya quantifier. Mempunyai contohnya Jill spoke with all the applicants. Ya. Dan ini mempunyai presupposition there were applicants. Nah, the applicants ini disebut sebagai triggernya. Kemudian definities. Contohnya, the pizzeria in Madiun is closed in Sunday. Mempunyai presupposition there is a pizzeria in Madiun. Artinya di sini di Madiun itu ada sebuah rumah makan pizza. Kemudian yang ke-8 iteratif. Contohnya John return to Cambridge. Nah, mempunyai presupposition John was in Cambridge before. Nah, ini terdapat adanya pengulangan kalimat. John returned to Cambridge. Diulangi lagi menjadi John was in Cambridge before. Sebelumnya John tinggal di Cambridge. Kemudian yang ke-9 temporal clauses. Di sini artinya yaitu after Ayu finish her S1 degree, she married Ahmad. Dapat dikatakan bahwa sesudah Ayu selesai S1, dia menikah dengan Ahmad. Nah, di sini mempunyai presupposition she finished her S1 degree. Artinya, ya yang penting Ayu ini lulus dulu S1. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah properties of presupposition. Sifat-sifat dari presupposition. Ada 3, yaitu constancy under negation, divisibility, and then the projection problem. Oke. Di sini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya ini. Yang pertama adalah constancy under negation. An utterance of a sentence as
presuppose a proportion P if and only if S is true, then P is true. B, if S is false, then P is still true. Nah, inilah yang akan membedakan presupposition dan entailment. Nah, meskipun di sini pada sifat ini apabila diubah menjadi negatif, prepositionnya tidak berubah. Apabila suatu kalimat itu tuh ada yang dirubah prepositionnya, maka diubah menjadi negatif, maka prepositionnya itu tidak berubah. Contohnya ini, the pizzeria in Madiun is closed on Sunday. Nah, di Madiun itu toko pizza di Madiun tutup di hari Minggu. The pizzeria in Madiun is not closed on Sunday. Dari kalimat ini, kalimat pizzeria in Madiun closed on Sunday atau the pizzeria in Madiun is not closed on Sunday, itu tetap mempunyai preposition yang sama, bahwa di Madiun itu terdapat sebuah rumah makan pizza. Nah, oke, kemudian selanjutnya divisibility atau biasanya disebut conciliation atau conciliability. Like conversational implicator, but unlike semantic entailments, presuppositions are conciliable that are nullified if they are inconsistent. Sebentar, ini dulu. Dalam divisibility ini seperti conventional implicator, tetapi pada presuppositions divisibility ini bisa dikuasai atau bisa dibatalkan apabila berseberangan dengan kenyataannya. Kalau di implikator tidak bisa dibatalkan. They are nullified if they are inconsistent with. Nah, ini ada lagi. Yang pertama adalah background assumption. Dilihat dari background assumption-nya. Contohnya, Mary got married before finish her sarjana 1 degree. Nah, ini presuppositionnya Mary got married. Nah, presuppositionnya she finished her 1 degree.
Dan ini kalimat 2, Mary died before she finished her S1 degree. Nah, jadi ini prepositionnya she finished her S1 degree. Nah, seharusnya temporal degree-nya di sini di cancel. Karena kan kita tidak tahu sebelum finish S1 degree terjadi kejadian apa. Selanjutnya, conversational implicator. Contohnya, if John is organizing a stag night, Mary will be angry that he is doing so. Nah, ini menjadi di sini ada ini tanda implikator. Perhaps John is organizing a stag night. Perhaps he isn't. Nah, menjadi implikator dan ini presuppositionnya dibatalkan. Pada kalimat pertama ini dibatalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan. Prepositionnya tidak diterima. John is organizing a stag night. And then contoh selanjutnya, curtain discourse context. Contohnya, there is no king of France. Therefore, the king of France isn't bold. Dan prepositionnya ini there is king of France. Jadi di France itu ada sebuah raja. Oke. Selanjutnya a projection problem. The projection problem atau masalah-masalah yang ada di presupposition. It is in general expected that with supposition of a simple sentence will ascend to become the presupposition of the complex sentence of which the simple sentence is a part. Dan persoalan dalam preposition. Yang pertama adalah persoalan yang terkait dengan presupposition yang berubah dari simple ke compound, complex, atau tidak berubah sama sekali. Nah, di sini berarti ada yang dapat berubah dan ada yang tidak berubah dari kalimat pertamanya. Kemudian, the projection problem manifests itself into opposite direction. On the one side of the projection coin, the preposition of a component sentence might fail to be projected onto, and hence inherited by the whole complex sentence. Permasalahan kedua ini biasanya sering disebut dengan atau
diibaratkan dengan dua koin yang punya dua sisi, bisa jadi gagal dan diproyeksikan ke kalimat utama atau kalimat kompleknya atau berseberangan, oposit. Oke. Kemudian selanjutnya, on the other side, the presupposition of a component sentence may be preserved when that constituent sentence become part of a more complex sentence. Nah, pada saat yang lain bisa juga dipertahankan presuppositionnya, dan seandainya kalimat simple itu dirubah menjadi kompleks. Ada kalanya ketika kalimat pertamanya itu diubah menjadi kompleks, kalimat yang kompleks, maka presuppositionnya itu tetap bertahan atau tidak berubah. Nah, permasalahannya yang kedua ini adalah the prepositions might be blocked atau preposition ini tidak dapat dirubah. Yang pertama, the president doesn't regret vetoing the bill. Prepositionnya, the president vetoed the bill. Maka presuppositionnya berarti Bapak Presiden melakukan. Nah, berarti melakukan. Kemudian yang the president doesn't regret vetoing the bill because he never did so. Nah, bisa dari kalimat pertama dirubah menjadi ini, menjadi prepositionnya the president vetoed the bill. Nah, because never did so ini adalah complex sentence dan artinya prepositionnya tidak bisa diproyeksikan, maka ini ditolak atau dirubah. Kemudian preposition pada kalimat pertama itu gagal diproyeksikan karena ditambahi if clause. Pada kalimat yang lebih kompleks, ditambah if clause pada kalimat yang lebih kompleks. Okay, the preposition may survive. Nah, atau preposition dari masalah ini adalah adanya ini sebelumnya ini masih the preposition may be blocked. Nah, contoh keduanya adalah Mr. Wong is the emperor of China. Nah, mempunyai presupposition
Oke, maaf, saya ulangi dari contoh. Mr. Wang is the emperor of China. Nah, presupposition dari ini adalah there is an emperor of China. Jadi, Mr. Wang itu ada di China. Nah, bagaimana kalau dirubah menjadi kalimat yang kedua? Mr. Wang dreamed that he is the emperor of China. Maka presuppositionnya menjadi gugur atau tidak bisa diterima. There is an emperor of China, karena berubah dari kalimat awalnya. Nah, dari kesimpulan ini, semua kalimat di atas apabila ditambahi dengan koordinat clause, maka akan menggugurkan prepositionnya. Kemudian terakhir nih, the presupposition might survive. Nah, di sini ada juga kalimat presupposition yang bisa bertahan atau diterima karena ditambahi dengan koordinat clause. Nah, menjadi kalimat kompleks apabila ditambahi koordinat clause. Nah, contoh yang pertama ini, misalnya Susan returned to England, mempunyai menunjukkan presuppositionnya Susan was in England before. Tadi Susan itu tinggal di England before. Sebelumnya itu berarti kan berada di England. Nah, if Susan returned to England, she will be arrested. Susan was in England before. Either Susan returned to England or she will flee to Spain. Presuppositionnya adalah Susan was in England before. If Susan misses her home, she will return to England. Susan was in England before. Nah, dari 3 perubahan itu inilah yang disebut problem project presupposition. Nah, meskipun diketahui nih semuanya tidak bisa bertahan atau tidak mempunyai ketentuan, ini bisa berubah atau tidak, bisa diterima atau tidak, gagal atau tidak, tapi bisa dipelajari konsepsinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.